Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran wasiat. Wasiatku terhadap ahli keluargaku ketika hidupku dan setelah wafatku. Kita sampai ke wasiat yang ke-18, yaitu tentang hidayah. Topik ini sangat mustahak. Bukti mustahak dan penting topik ini, hidayah, karena doa kita kepada Allah yang paling banyak dalam sehari adalah ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami, ya Allah, hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah. Doa ini melebihi dari semua jenis doa. Umat Islam memohon hidayah dari Allah minima 17 kali dalam sehari. 17 kali. Karena salat 5 waktu semuanya ada 17 rakaat. Dan salat tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah setiap rakaat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah ada satu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami atau berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang rajin salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat sunat duha, salat tahajud, witir, dan lain-lain. Semua perlu kepada membaca Al-Fatihah. Tidak mustahil seorang Muslim memanjatkan permohonan beri kami hidayah ke jalan yang lurus sampai 30 kali, 50 kali dalam sehari. Tidak mustahil. Semakin banyak salat sunatnya, semakin banyaklah permohonan itu dipanjatkan kepada Allah. Nah, sekarang apa makna hidayah?
Apakah kita mampu memberi hidayah kepada seseorang? Atau kita tak mampu? Di sini perlunya ilmu. Macam habis subuh tadi Ustaz tulis tentang politik dalam Islam. Terhadap pertanyaan Pak Ustaz, adakah politik dalam Islam? Ustaz ditanya, kalau ada, apa dalilnya Pak Ustaz? Sebab terdapat sesetengah umat Islam, termasuk agamawan, termasuk para ustaz, yang anti dengan politik. Tolong beri sedikit pencerahan Pak Ustaz. Ustaz sudah tulis. Walaupun Ustaz bukan background Ustaz jurusan siasah syar'iyah, ada fakulti, ada jurusan kuliah namanya siasah syar'iyah, yang dalam bahasa kita mungkin dipanggil dengan political science, ilmu politik. Dalam bahasa Arabnya siasah syar'iyah. Tapi sekedar ada tak politik dalam Islam? Bagaimana pandangan Islam terhadap pahaman sekularisme yang memisahkan agama dengan pemerintah? Ustaz jelaskan semampu yang boleh. Sila baca. Itu maksud Ustaz. Kita anti politik. Tahukah kita apa makna politik? Tengok dalam kamus. Politik maknanya ilmu untuk mengurus negara. Ilmu kenegaraan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, jika kamu musafir 3 orang, hendaklah kamu angkat seorang dari 3 itu menjadi your leader, sebagai pemimpin. Bila kamu musafir bepergian jauh 3 orang, dari 3 orang mesti kamu angkat 1 orang dari 3 ini jadi leader. 3 orang mesti ada pemimpin. Rumah tangga mesti ada ketua rumah tangga. Ini kan pula suatu negara tak perlu adanya pemimpin yang mengatur negara. Ilmu untuk mengatur negara, itulah dia politik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah nanti tentang orang-orang yang dia pimpin. Apakah awak memimpin secara adil atau secara zalim? Awak akan disoal siasat oleh Allah di akhirat nanti. Ini ada kaitan dengan pelajaran kita semalam. Di antara follower dengan leader di akhirat nanti bertengkar. Aku ikut dia ya Allah, dia my leader. Leader pula, enggak, aku tak ajar macam itu. Okey. Sekarang kita ingin tahu apa itu hidayah. Ustaz baca. Hidayah maknanya petunjuk. Petunjuk pula terbagi 2.
hidayah artinya petunjuk. Dan hidayah terbagi dua. Yang pertama, hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, yang dalam bahasa Arabnya disebut al-bayanu, penjelasan, explanation, dan bimbingan. Itu makna hidayah yang pertama. Yang kedua, hidayah dengan makna taufik, yaitu buka hati seseorang. Izin Allah, restu Allah. Hidayah jenis pertama, penjelasan dan bimbingan, itu boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Ustaz baca, supaya lebih sempurna. Manusia dapat melakukan hidayah jenis pertama, yaitu penjelasan dan bimbingan, terutama para nabi, para rasul, serta para pendakwah. Ustaz sekarang ini sedang memberi hidayah dengan makna yang pertama, penjelasan dan bimbingan tentang al-asma'ul husna, tentang tafsir, tentang akidah, tentang fiqh. Maknanya Ustaz sedang memberi hidayah. Tapi untuk makna pertama. Tetapi hidayah jenis yang kedua, buka hati seseorang, itu hanya milik Allah. Ustaz tak punya. Jangankan Ustaz, para rasul pun tak punya hidayah jenis kedua. Sebab itu 100% milik Allah. Itu sebabnya walaupun Nabi Nuh telah bimbing anak-anaknya, tapi satu di antara anaknya yang bernama Kanaan tidak mendapat taufik Allah. Akhirnya dia mati dalam kufur. Nabi Ibrahim, walaupun beliau mendapat gelaran bapa semua nabi-nabi, namun beliau tidak dapat memberi hidayah dengan makna taufik, buka hati ayahnya atau pamannya yang bernama Azar. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelaran penghulu semua nabi dan rasul tak mampu memberi hidayah jenis kedua, buka hati uncle-nya Abu Lahab dan Abu Talib, sehingga kedua-duanya mati dalam kafir. Okey. Itu topik besar yang akan kita bahas pada pagi ini. Nah, seperti biasa, setiap pembahasan mesti ada dalil. Pak Ustaz, ada dalil ke yang Pak Ustaz sebut itu? Oh, sungguh banyak. Antara lain firman Allah. Doa yang paling banyak kita ucap seharian adalah firman Allah pada ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Beri kami hidayah. Nanti kita jelaskan kalau ada masa apa makna sebenar ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita telah bahas dengan panjang lebar pada wasiat yang ke-15 khas pembahasan tentang siratal mustaqim. Tapi ada lagi makna tersirat di dalam ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada masa nanti kita akan bahas.
Dalil yang kedua, ingin mendapat hidayah daripada Allah, kita mesti bersungguh-sungguh. Mesti bekerja keras. Berusaha untuk menjemput hidayah. Itu sebabnya Ustaz sangat gembira para jemaah dalam minggu ini saja lebih dari 80 orang minta Ustaz masukkan dalam grup karena ingin mendapat bimbingan persoalan agama berdasarkan Quran dan Sunnah. Luar biasa. Maknanya yang minta agar namanya bukan namanya saja, nama saudara mara kawan-kawan baiknya supaya masuk dalam grup. Itu termasuk salah satu usaha untuk mendapat hidayah Allah. Kita baca ayatnya. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah. Jihad maknanya bersungguh-sungguh, bersusah payah. Kata para ulama, al-jihadu ma'khuzun minal juhdi bima'nal masyaqqah. Jihad diambil dari perkataan juhdun dengan makna bersusah payah. Karena ingin mendapat hidayah, kita bersedia tangguhkan kerja-kerja lain dulu. Karena tidak dapat. Kalau tak dapat, karena mesti pergi juga masa ini, kita akan dengar nanti YouTube-nya. Itu maknanya sungguh-sungguh. Orang macam itu semata-mata mengharap keredaan Allah, pasti Allah akan beri dia hidayah. Ini janji Allah. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan beri dia hidayah untuk menuju keredaan kami. Dan Allah senantiasa menolong orang-orang yang berbuat baik. Okey. Itu baru dalil. Sekarang pencerahan. Kalau tadi baru terjemah harfiah. Sekarang kita masuk terjemah maknawiyah atau tafsiran ayat. Bolehlah dengan nama lain pencerahan yang lebih lengkap. Doa atau permohonan yang paling kerap dipanjatkan oleh setiap muslim dan muslimat setiap hari adalah memohon hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Ustaz dah sebut tadi. Minimal 17 kali. Kecuali wanita yang ada halangan-halangan tertentu, mungkin karena period, datang darah bulan, mungkin nifas karena melahirkan anak, mereka boleh tidak salat. Tapi laki-laki, no. Kalau kurang 17 rakaat, istilah Ustaz, diragukan kelaki-lakiannya. Barangkali perempuan sedang datang haid, sedang nifas. Sebab bagi laki-laki tidak ada yang namanya haid dan nifas.
kecuali bila mereka musafir yang dibolehkan qasar, yang 4 jadi 2 rakaat. Itu bab lain. Itu pengecualian. Apalagi Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan salat tanpa uzur, bermakna dia telah terlibat dengan dosa besar. Sebagaimana ada hadis lain, pembeza antara Muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Jangan main-main. Oleh sebab itu, mereka yang banyak melakukan salat-salat sunnah, mereka ulang permintaan ini, ihdinas siratal mustaqim, sampai 25 kali, bukan 17. Sampai 30, 40, 50 kali dalam sehari. Karena banyaknya duha, tahajud, witir. Kita teruskan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pandangan kita, kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah terbagi 2. Ustaz dah jelaskan tadi. Ustaz ulang sekali lagi supaya mantap. Hidayah yang pertama dengan makna al-bayanu wal irsyad, yaitu penjelasan dan bimbingan. Hidayah jenis ini dapat dilakukan oleh para rasul, para nabi, para ulama, para pendakwah, para guru, ibu bapa, dan lain-lain. Boleh. Ibu bapa juga boleh bimbing anak-anak. Begini nak cara salat. Begini nak, begini nak. Sebagaimana peranan guru. Sebagaimana peranan pendakwah. Tapi hanya terbatas kepada penjelasan dan bimbingan. Tapi hidayah yang kedua dengan makna at-taufiq. Taufik maknanya izin Allah atau restu Allah. Hidayah jenis ini hanya milik Allah saja. Manusia tidak akan mampu melakukan hidayah jenis ini walau mereka bertaraf nabi atau rasul. Tadi kita dah beri contoh. Jadi tugas manusia hanya berusaha memberi penjelasan dan bimbingan. Nah, jangan bergaul bebas nak. Anak, jangan dedah aurat nak. Jangan tinggal salat nak. Cara salat tu begini nak. Ada tak dari kalangan anak-anak kita yang tak buat apa yang kita suruh? Malah ada tak di antara anak-anak kita, na'udzubillah min zalik, yang langgar larangan kita? Kita dah beri hidayah. Itu bermakna Allah tidak buka hati anak itu. Maknanya anak tersebut tidak mendapat hidayah jenis kedua, yaitu taufik. Makna taufik, Allah buka hatinya. Sebagaimana Allah buka hati bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang sedang mendengar ceramah ini, yang tergerak hati untuk melakukan salat sunat rawatib, tahajud, witir, qiyamul lail, setelah mendapat bimbingan. Alhamdulillah.
Tapi berapa banyak orang yang banyak mendengar ilmu pengetahuan tapi tak buat-buat? Ada. Itu maknanya dia dapat hidayah jenis pertama, rajin ikut kelas, tapi apa yang dia tahu dia tak buat. Apa yang dia tahu itu adalah larangan, dia langgar. Maknanya dia tidak mendapat hidayah jenis kedua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tugas manusia hanya berusaha memberi penjelasan dan bimbingan kepada orang yang dikasihinya. Suami pada istri, istri pada suami, ibu bapa pada anak-anak. Malah setengah anak-anak yang rajin mengikuti majlis ilmu. Ingatkan mak bapa, jangan pergi ke bomo lagi mak. Ayah, itu syirik. Jangan buat ibadat cara macam itu mak. Nabi tak ajar macam itu. Itu semua hidayah jenis pertama. Ada di antara mereka yang ikut. Alhamdulillah. Malah ada di antara mereka yang tak mau ikut. Malah anak tersebut dituduh yang bukan-bukan. Dah, kamu ni dah mulalah masuk grup itu. Kamu tak tahu ke grup itu sesat? Tapi mak, dia ada dalil mak. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Kita kan disuruh, kamu mana tahu? Mak ini dah banyak makan garam. Itu istilahnya. Mak ni, ayah ni dah banyak makan garam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, istilah itu betul. Betul. Makan garam. Dan mereka yang selama ini memasak, umur dah 70 tahun, berapa banyak garam yang dah masuk? Anak baru 25 tahun. Tak sebanyak mak dalam makan garam, tapi belum tentu dalam bab ilmu. Anak belajar dengan guru-guru yang sunnah. Mak pula memang salat tak tinggal, tapi pedomannya nenek moyang, adat istiadat, yang belum tentu semuanya benar. Dengan kata lain, anak menjadi muttabi'. Kalau ikut sesuatu, dia tahu dalil. Tapi mak bapa terkadang-kadang mukallidun, bertaklid secara membuta tuli. Tapi tak ada dalil. Malah tidak jarang kita menegur mak bapa, kita menegur adik-beradik, uncle, auntie, cousin, kita dipulaukan dan dimusuhi. Sabar. Banyak sabar. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri, Allah berfirman, seluruh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada 4 sifat. Iman, iaitu knowledge tentang Allah, tentang Rasul, tentang selok-belok agama, itu dia iman. Yang kedua, dia amalkan apa yang dia imani, wa amilus salihat. Belum cukup untuk bebas dari kerugian kalau tidak mau berdakwah. Dakwah macam-macam hari ini. Kita share ilmu yang kita dapati, yang kita yakin, sebab ada dalilnya dan hujahnya, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk soal jawab yang kita perolehi melalui grup, kita forward ke grup-grup yang lain, itu dakwah juga. Dan tidak mustahil setelah kita forward, orang akan tuduh kita ini dan itu. Sabar.
Itu sebabnya setelah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Kalau Ustaz boleh simpulkan, sebenarnya sisa hidup kita ini yang berbaki mungkin 5 hari lagi, mungkin 5 tahun lagi. Kita perlu fokus kepada 4 perkara ini saja. Mantapkan iman, illal ladzina amanu. Pertingkatkan, perbanyakkan amal saleh. Perbanyakkan dakwah, ajak orang lain. Dakwah itu maknanya ajak kepada kebenaran. Dan yang keempat, sabar. Mengapa Ustaz perlu fokus kepada 4 ini? Supaya bila nyawa dicabut, kita menemui Allah dalam keadaan tidak merugi. Tapi bila Anda hanya beriman, kemudian amal untuk diri sendiri, tak coba menyampaikan, Anda masih belum lagi bebas daripada kerugian. Sebab syarat insan yang bebas dari kerugian 4, bukan 2. Berdakwahlah sesuai apa yang kita mampu. Tak pandai bercakap, forward. Email, kirim dengan WhatsApp atau Telegram. Orang suka tak suka, serah dia. Ingat kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa orang yang dengar cakapmu. Bahasa modernnya, Allah tak tanya berapa follower kamu. Orang yang ikut nasihatmu. Enggak. Tapi yang Allah tanya, apa yang awak sudah ketahui dan amalkan secara peribadi, awak dah sampaikan ke kebenaran itu kepada orang lain? Sampaikan atau belum? Itu yang ditanya. Bukan berapa banyak orang yang mengikut. Sebabnya kita yang faham sebagai pendakwah, kita sudah merasa gembira bila kita menyampaikan. Masalah orang ikut tak ikut itu urusan mereka. Sebab hidayah yang kedua itu milik Allah. Nah, berbalik pada hidayah. Tugas kita hanya yang pertama saja. Sebabnya Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu sedih. Umatnya termasuk ahli keluarganya yang tak mau beriman dengan apa yang beliau sampaikan. Apa kata Allah pada ayat 7 kalau tak salah. Kalau tak 6-7. Surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Aku lihat engkau, Muhammad, terlalu sedih, macam nak bunuh diri. Karena mengingat banyak orang yang tidak mau beriman dengan apa yang kau sampaikan. Aku lihat kau macam nak bunuh diri, Muhammad. Jangan. Itu bukan urusan kamu membuka hati mereka. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu menyampaikan saja. Tugasmu membimbing saja. Di sini perlunya kita mengetahui hidayah ada 2 jenis. Hidayah pertama, penjelasan dan bimbingan, ini boleh kita lakukan. Tapi hidayah yang kedua, buka hati seseorang sehingga dia mengamalkan apa yang dia atau yang kita sampaikan, itu urusan Allah. Jadi tugas manusia hanya berusaha memberi penjelasan dan bimbingan kepada orang yang dikasihinya. Sedangkan membuka hati seseorang untuk mendengar penjelasan dan bimbingan,
serta mendorong mereka agar mengamalkan kebaikan yang disampaikan, itu hanya otoriti Allah. Itu hanya milik Allah. Itu hanya kepunyaan Allah. Ustaz buat contoh supaya lebih clear. Ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi berusaha sampai akhir hayatnya. Ya Ammi, oh my uncle, ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ini akan tolong uncle nanti di akhirat. Ditegur oleh Abu Lahab, ditegur oleh Abu Jahal. Jangan ucap itu. Tak akan akidahmu yang selama ini menyembah berhala ini yang diajar oleh nenek moyang, kau akan tinggalkan hanya mendengar anak muda ini. Jangan. Tak jadi Abu Talib mengucap. Nabi ajar lagi. Dihalang lagi. Akhirnya mati dalam kafir. Tentu Nabi sedih. Uncle-nya yang selama ini sangat baik. Abu Talib lebih sayang pada Nabi Muhammad daripada anak kandung sendiri, Ali bin Abi Talib. Sayang dengan makna Ali bin Abi Talib tidak boleh duduk di atas paha Abu Talib, ayah kandungnya. Tapi Nabi Muhammad dibelai. Macam mana tak sedih? Tiba-tiba uncle yang sebaik itu meninggal dunia dalam kafir. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah. Apa bunyi tegurannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi hidayah walau orang itu paling engkau kasihi. Tapi hidayah adalah milik Allah. Allah akan beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, penafian hidayah yang Nabi Muhammad tak boleh bagi ini pada uncle-nya Abu Talib, hidayah jenis kedua, buka hati sehingga memeluk Islam. Hidayah jenis kedua itu hanya milik Allah. Aku akan beri hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali Syekh Al-Ghazali, guru dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Al-Ghazali dalam kitabnya Aqidatul Muslim, apa kata beliau? Apa komen beliau? Apa hikmahnya? Apa sebabnya Abu Talib yang sebaik itu tak dapat hidayah kedua dari Allah? Tak terbuka hati. Kata beliau memberi panduan. Besar kemungkinan Abu Talib sayang Nabi Muhammad sebagai ponakannya. Besar kemungkinan Abu Talib sayang kepada Nabi Muhammad karena dia adalah anak saudaranya, bukan Nabi Muhammad sebagai pembawa kebenaran. Sayang macam itu dah beza. Niat sayangnya itu beza. Kita walaupun tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad dari sudut keturunan, tapi kita cinta, sayang, kasih Nabi Muhammad karena beliau penyelamat.
kita daripada kesesatan. Beliau menjadi orang yang sungguh berperanan sehingga kita mendapat hidayah Allah berkat bimbingan baginda. Beliau kita jadikan sebagai role model, walaupun beliau orang Arab, kita orang Melayu. Sebab kita tahu Nabi Muhammad tugasnya sebagai rasul untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja. Jadi tidak mustahil di mata Tuhan ada orang Melayu lebih mulia daripada orang-orang Arab, walaupun mereka ada jalur keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Bukan keturunan yang menentukan nasib manusia di akhirat. Tapi sampai di mana lengkapnya 4 perkara tadi kita miliki. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Okey. Kita teruskan. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih karena kematian angkelnya Abu Talib dalam keadaan kafir, lalu baginda ditegur oleh Allah. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah walaupun dia orang yang engkau kasihi. Tapi hidayah milik aku, kata Allah. Aku akan beri hidayah kepada orang yang aku kehendaki saja. Sebabnya kita apabila bimbing anak-anak saudara mara, harapan kita tak kesampaian. Memanglah kita sedih. Tapi nasihat Ustaz, nasihat Uday, berpada-padalah kesedihan itu. Yang mustahak kita telah bimbing dan sampaikan. Sebab yang punya otoriti membuka hati orang yang kita sayangi, itu otoriti Allah, bukan otoriti kita. Siapalah kita? Rasul pertama, iaitu Nabi Nuh. Rasul ya, kalau Nabi pertama Adam, Rasul pertama Nabi Nuh. Salah seorang ulul azmi lagi. Nabi Ibrahim, bapa semua Nabi dan Rasul, ulul azmi lagi. Nabi Muhammad, penghulu semua Nabi dan Rasul. Pun ada juga doa mereka, usaha mereka tidak kesampaian. Siapalah kita? Itu maksudnya. Kalau sedih pun berpada-pada. Jangan sampai mengingatkan nasib si anak, sepupu, adik-beradik. Akhirnya kita tidak beramal, tidak mantapkan iman. Oh, rugi sangat. Sekedarnya, okey. Yang penting jangan sampai berhenti berusaha. Terus bimbing, terus bimbing. Terus usahakan. Tidak mustahil. Terus doa. Tak mustahil mereka akan dapat hidayah Allah. Walaupun agak sedikit lambat. Sebab dakwah dalam Islam ada satu ketentuan. Take time. Perlu ambil masa. Bukan begitu sampai langsung orang berubah. No. Karena Allah nak menguji kita. Allah berfirman pada ayat 2 surat Al-Ankabut. Kalau tadi penghujung surat Al-Ankabut, ini ayat kedua. Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia boleh mengatakan, aku telah beriman, tanpa dia terlebih dahulu diuji? No. Dia kena uji dulu. Sehingga kata Allah, sehingga aku tahu imannya itu iman yang benar atau iman yang palsu. Orang yang berdakwah sekali dua, karena orang tak mau terima lalu merajuk, give up, serik, maknanya dia kecundang dari ujian Allah. Kita teruskan.
Allah menceritakan di dalam Al-Quran keadaan kaum Nuh. Walaupun Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun siang dan malam, namun mereka yang beriman sangat sedikit bilangannya. Ada yang mengatakan hanya 25 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan 85 atau 83 orang. Setelah 950 tahun. Bukan 950 hari. Sama dengan 3 tahun. Bukan 950 bulan. Kan? 950 tahun. Quran menggunakan istilah 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, itu istilah dalam Al-Quran. Maknanya 950 tahun. Uday berdakwah baru 40 tahun. 41 tahun. Alhamdulillah. Lebihlah daripada 1000. Mungkin 5,000, mungkin 10,000. Alhamdulillah. Apabila Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, lalu mereka tutup kepala mereka dengan kain sambil menutup lubang-lubang telinga mereka karena enggan mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi keengganan mereka mengikuti hidayah jenis pertama, yaitu bimbingan Nabi Nuh, mereka enggan. Lalu akhirnya mereka gagal mendapat hidayah jenis kedua, yaitu restu dan taufik daripada Allah. Nabi Nuh menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Itu jenis yang pertama, memberi penjelasan dan bimbingan. Bagaimana sikap kaumnya? Sikap kaumnya berselubung. Sudah selubung, dua telunjuk disumbat pada dua lubang telinga. Apa maknanya? Enggan mendengar penjelasan dan bimbingan. Bukankah itu memberi makna enggan mendapat hidayah pertama? Yes. Apa implikasinya? Apa impaknya? Apa kesannya? Apa akibatnya? Akibatnya hidayah jenis kedua mereka tak dapat. Jadi ada kaitannya. Kegemaran mendengar hidayah pertama, seperti sekarang ini, penjelasan bimbingan dari ustaz, dia adalah jalan mudah untuk mendapat hidayah yang kedua. Walaupun itu bukan jaminan. Berapa banyak orang dapat hidayah hanya karena mendengar azan? Berapa banyak orang dapat hidayah hanya karena tertarik dengan bacaan Al-Quran sebagai penyebab? Sekarang tak mau dengar langsung. Ustaz doakan mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian yang mendengar ceramah Ustaz secara rutin, istiqamah, akan dapat hidayah jenis kedua. Terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya-Allah. Ustaz katakan bukan jaminan ya. Ini dia. Malahan tidak jarang juga mereka yang rajin mengikuti bimbingan dan penjelasan, seperti mengikuti pengajian dan ceramah-ceramah agama, tetapi tetap saja malas beramal ibadat, atau tetap saja memiliki akhlak yang buruk dan kasar.
Sungguh banyak contoh yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, seperti kedurhakaan Kanaan anak Nabi Nuh, kedurhakaan Azar ayah atau angkelnya Nabi Ibrahim, keengganan Abu Lahab dan Abu Talib memeluk agama Islam yang dibawa oleh ponakannya, anak saudaranya sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ada orang yang sudah ikut pengajian dengan Uday 20 tahun. Tapi tidak ada jaminan yang sudah mendengar ceramah 20 tahun berbanding yang baru sebulan ikut pengajian. Barangkali yang baru sebulan itu lebih baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala buka hatinya untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Sedangkan yang 20 tahun tadi hanya tahu dalam bentuk teori, tidak ada praktikal. Tidak dilaksanakan. Malas salat fardu awal waktu. Malas salat sunat rawatib. Malas bangun malam untuk qiyamul lail. Padahal dah 20 tahun. Yang ini baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu sudah pembahagian. Itu bukan tugas para ustaz. Sebab hidayah jenis kedua itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur kekasihnya. Allah pernah menegur kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda yang sangat sedih melihat pamannya Abu Talib mati dalam kafir. Lalu Allah berfirman, ini dia ayat tadi. Ayat 56 dari surat Al-Qasas. Ustaz baca sekali lagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberi hidayah, wahai Muhammad, walaupun terhadap orang yang paling kau kasihi. Sebab hidayah milik aku, kata Allah. Aku akan beri hidayah kepada siapa orang yang aku kehendaki. Penafian hidayah kepada Nabi Muhammad ini maksudnya penafian hidayah yang kedua, yaitu buka hati. Itu bukan kerja engkau, wahai Muhammad. Itu kerja aku. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegur rasul pertama, adalah salah seorang ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, yang memohon belas kasihan terhadap anaknya Kanaan karena tak mau naik bahtera. Nabi Nuh nampak anaknya terjungap-jungap karena enggan naik ke dalam bahtera. Kita boleh lihat kisah itu dalam surat Hud ayat 46. Apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Wahai Nuh, sesungguhnya dia, Kanaan itu, bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Tidak. Dia tidak termasuk keluargamu yang akan selamat. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Tak mau dengar cakap ayah, tak mau dengar bimbingan ayah. Perbuatannya itu tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ialah sebagai seorang bapa, wajar-wajar saja kalau minta agar anaknya diselamatkan. Tapi Allah tegur. Jangan minta sesuatu yang kau tidak tahu. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk
orang-orang yang tidak berpengetahuan. Wala takum minal jahilin. Jangan jadi orang jahil. Hey, no. Aku telah tetapkan dia mati dalam kafir. Artinya, aku tutup tidak dapat menerima hidayah. Kau pula minta. Begitu teguran Allah. Cerita ini bukan ustaz reka-reka dalam Quran. Tak percaya lihat surat Hud ayat 46. Di sini bagusnya kita belajar Quran. Sebab Quran tidak ada yang tidak betul. Semuanya hak. Itu sebabnya hakikat itu Allah sebut pada awal-awal Quran ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang timbul pertanyaan, macam mana Ustaz cara kita untuk menggapai, cara kita untuk mendapat hidayah jenis yang kedua itu? Ada tak panduan daripada Allah? Jawabnya ada. Ini panduannya. Untuk mendapat hidayah yang pertama dan yang kedua sekali. Rajin ke majlis ilmu. Allah bukakan hati. Dua-dua hidayah. Kita mestilah mencarinya bersungguh-sungguh. Jika demikian, Allah pasti akan memberinya. Ini sebagaimana janji yang tercantum pada bahagian akhir dari surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah. Cari hidayah. Yang pertama ke yang kedua, apa kata Allah? Benar-benar akan kami tunjuk atau beri hidayah kepada mereka jalan-jalan kami itu. Maknanya hidayah pertama dan hidayah kedua sekaligus kami akan bagi. Tapi dengan syarat mesti sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah senantiasa tolong orang yang berbuat ihsan, muhsinin. Termasuk anak yang ihsan pada mak bapa. Ihsan kepada orang yang tidak berpunya, suka tolong, suka bantu. Semua itu mengundang hidayah daripada Allah. Ingat, ini janji Allah. Kalau kita faham bahasa Arab, adanya lam pendek di hadapan nahdi. Kemudian diakhiri dengan ya yang bersabdu. Yang pada asalnya nahdihim. Nahdihim. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapat keredaan kami, kami tunjuki, kami beri mereka hidayah pada jalan kami. Itu nahdihim. Tapi kalau ada lam pendek di hadapannya, lanahdiya. Ada nun pula bersabdu setelah nahdi, lanahdiyannahum. Lam pendek itu membawa makna sungguh-sungguh. Nun yang bersabdu juga membawa makna sungguh-sungguh. Sampai 2 kali. Sungguh-sungguh itu disebut. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan harfun litta'kid. Untuk menyatakan confirm, reconfirm. Sehingga kalau kita faham bahasa Arab, kita akan terjemahkan siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapat keredaan Allah. Niscaya pasti dan pasti kami akan tunjuk jalan kami itu. Cuma dalam terjemahan tak adalah.
Tapi dalam ilmu tafsir, begitu maksudnya. Itu sebabnya kalau kita faham ini, tak ada istilahnya malas. Mesti bersungguh-sungguh. Orang cakap apa pun, cakaplah. Dan ingat, ayat yang kita selalu baca sebelum tahajud atau sesudah tahajud. 10 ayat dari surat Ali Imran. Pada penghujung ayat yang ke-195, kalau tak salah, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah mungkir janji. Ini janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain untuk mendapat hidayah Allah. Kita mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bekerja keras. Okey, ada sedikit masa seperti yang Ustaz janji tadi. Apa makna Ustaz? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tolong beri kami hidayah ya Allah. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Okey, Ustaz tidak bahas masalah siratal mustaqim. Ingin tahu lebih mendalam, mantap, baca wasiat yang ke-15. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Kalamul Mannan, kata beliau, Ihdinas siratal mustaqim ada 2 makna. Karena di dalamnya ada 2 sisipan yang tidak tertulis, yang tidak tersurat, tetapi tersirat. Huruf yang tersirat pada makna yang pertama, ila. Jadi bacaannya, Ihdina ila siratil mustaqim. Jangan baca itu ya. Ini hanya tidak memberi kepahaman. Ila maknanya kepada. Ihdina ila siratil mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada. Ila maknanya kepada jalan yang lurus. Bila ada sisipan ila, siratal mustaqim itu membawa makna ad-dinul haq, agama yang benar. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus dengan makna kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Yes, itu makna ihdina ila siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan atau kepada agama yang benar. Alhamdulillah. Untuk makna itu kita sudah dapati. Sebab semua kita sudah jadi Muslim dan Muslimah. Tapi belum tentu untuk makna yang kedua. Yaitu sisipan fi. Ihdina fis siratil mustaqim. Fi maknanya di dalam. Tunjuki kami di dalam jalan yang lurus. Makna yang kedua, tunjuki kami di dalam jalan yang lurus, yaitu di dalam Islam. Tunjuki kami lagi ya Allah, beri kami hidayah supaya kami buat suruhan-suruhan kamu, supaya kami jauhi larangan-laranganmu. Itu makna tersirat di dalam sisipan fi. Tunjuki kami di dalam jalan yang lurus, yakni di dalam Islam. Kami perlu petunjuk lagi ya Allah
yaitu doronganmu, restumu, taufikmu, sehingga tergerak untuk buat apa yang engkau suka dan menjauhi apa yang engkau benci. Hadirin dan hadirat, Ustaz ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim itu yang mesti kita baca dalam salat. Tak boleh dirubah. Tapi dari sudut makna, dia membawa dua makna. Dalam makna ya, jangan dibaca. Makna, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Tunjuki kami kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Ihdina ila dinil Islam. Alhamdulillah, untuk makna itu telah makbul. Kita telah menjadi muslim, muslimat. Tapi makna yang kedua, tunjuki kami di dalam jalan yang lurus. Maknanya, setelah menjadi muslim, muslimat, kami perlu petunjukmu lagi, ya Allah, agar engkau gerakkan hati kami, bukakan hati kami, untuk buat apa yang engkau suruh, dan jauhi apa yang engkau larang. Hadirin dan hadirat, terdapat tak di dalam masyarakat orang yang makbul untuk makna pertama, tapi tidak makbul untuk makna yang kedua? Dia Muslim, tapi rasuah. Dia Muslim, masih lagi berzina. Dia Muslim, dedah aurat. Dia Muslim, tidak puasa. Dia Muslim, tidak salat. Dia Muslim, muslimat, tapi kasar terhadap ibu bapa. Kita tak katakan dia kafir. No. Kita dah belajar dah. Tapi kita berani mengatakan, kalau ada orang Islam, tapi tidak sempurna suruhan Allah dia buat, malah justru larangan-larangan Allah dia langgar, dia dipanggil mukmin fasik. Kalau wanitanya mukminah fasiqah, wanita yang bergelumang dosa. Orang beriman yang fasik. Fasik maknanya tidak taat. Nah, sekarang kita kena fikir. Apakah kita termasuk jenis itu? Kalau selama ini memang demikianlah, robahlah setelah mendengar topik hidayah ini. Ustaz sengaja jelaskan satu demi satu, ulang lagi, sebab Ustaz tahu follower Ustaz banyak yang berumur 50 ke atas. Selain juga ada 40-an, 30-an, 25, tapi majority yang sudah lansia, lanjut usia. Penjelasan perlu clear. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya. Setuju tak kalau Ustaz katakan topik pagi ini bertepatan pula penghulu semua hari, hari Jumaat, sangat mustahab. Kalau selama ini kita kabur tentang makna hidayah, sekarang kita faham. Nah, satu lagi Ustaz teringat. Ustaz, kalau kita sudah dapat hidayah, mengapa kita ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim? Inilah rahasianya. Kata ulama tafsir, terhadap orang yang mengatakan, mengapa kita minta hidayah lagi? Sebab kita sudah dapat hidayah dan memeluk Islam. Sebab kita still perlu pada hidayah jenis kedua. Apalagi faedah permintaan di sini, kata ulama tafsir adalah listimrariyah. Istimrariyah maknanya permintaan yang bersifat berkesinambungan. Permintaan yang bersifat kesinambungan, berterus-terusan sampai mati.
kita dapat hidayah. Sebab dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hidayah boleh naik, boleh menurun. Malah hidayah boleh Allah cabut. Orang yang dulunya Muslim lalu murtad. Boleh. Berapa banyak orang-orang Islam yang murtad, termasuk orang Melayu? Oleh sebab itu, ihdinas siratal mustaqim perlu diulang. Itu maksudnya istimrariyah. Permintaan di sini membawa makna, beri kami hidayah, ya Allah, berterus-terusan sampai kami mati. Yes. Itu dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Apakah mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, dan cucurilah mereka rahmat dan kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya, dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kebatilan akan kebatilannya, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhkan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendapat penerangan tentang makna hidayah. Rupanya hidayah ada dua jenis. Sama ada bimbingan penjelasan atau buka hati atau taufik. Kami mohon padamu ya Allah dengan penuh kerendahan hati, berilah kami kedua-dua jenis hidayah itu. Rajin ikuti majlis ilmu, dan pada masa yang sama kami amalkan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi sehubungan dengan itu, tolonglah Engkau angkat segala bentuk penyakit, bala, wabak, khasnya COVID-19 daripada kami, ya Allah. Daripada negara kami dan negara jiran kami. Khasnya daripada jemaah kami yang ikut pengajian ini. Andai kata ada di antara mereka yang dilanda oleh COVID-19, tolong angkat, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka. Lebih-lebih lagi kaum kerabat kami, zuriat kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Lindungilah mereka, sebab tidak ada yang dapat melindungi, tidak ada yang mengangkat segala bentuk penyakit kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, serta hindar kami dari azab api neraka. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, yaitu dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah jangan Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.